Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai inverse fungsi terkait konsep dan sifat-sifat inverse fungsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep inverse fungsi. Teman-teman bisa lihat pada sebuah kegiatan memakai dan melepas sepatu, di mana dalam cara memakai sepatu, biasanya dimulai dengan mengambil sepatu dari rak sepatu, kemudian memasang kaos kaki, memasukkan kaki ke dalam sepatu, dan mengikat tali sepatu. Kemudian, ketika ingin membuka sepatu, dimulai dengan membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki dari sepatu, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu pada rak kembali. Kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan atau dalam matematika yang biasa disebut dengan inverse. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh kontekstual yang terkait dengan inverse fungsi berikut. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungannya diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000, di mana X merupakan banyak potongan kain yang terjual. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapakah keuntungan yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut? Karena di sini X adalah banyaknya potong kain, maka X sama dengan 50, dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah Fx sama dengan 500X ditambah 1000, maka untuk X sama dengan 50, kita substitusikan ke persamaan Fx sama dengan 500X plus 1000, sama dengan F50 sama dengan 500 dikali 50 ditambah 1000, sehingga di sini menghasilkan keuntungan sebesar Rp26.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain yang akan didapatkan oleh pedagang kain tersebut sebesar Rp26.000. Lalu, bagaimana jika keuntungan yang diharapkan pedagang kain tersebut sebesar Rp100.000? Berapa potong kain yang harus terjual oleh pedagang tersebut? Karena di sini keuntungan yang diharapkan oleh pedagang sebesar Rp100.000, maka nilai Fx-nya adalah Rp100.000. Nah, di sini berarti kita harus mencari nilai X sebagai berapa banyak potong kain tersebut. Maka, untuk mengetahui banyak kain yang harus terjual, kita substitusikan nilai Fx ke dalam persamaan Fx sama dengan 500X ditambah 1000, sehingga yaitu Rp100.000 sama dengan 500X ditambah 1000, sehingga kita pindah ruaskan 500X sama dengan 100.000 dikurangi 1000, yaitu 500X sama dengan 99.000, sehingga X di sini sama dengan 99.000 dibagi 500, sehingga X sama dengan 198 kain. Jadi ketika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, maka banyaknya potong kain yang harus terjual yaitu sebanyak 198. Permasalahan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B.
Kemudian gambar kedua menunjukkan bahwa F inverse memetakan himpunan B ke himpunan A, di mana F inverse merupakan fungsi inverse F. Selanjutnya, gambar ketiga menunjukkan bahwa untuk nilai X sama dengan 50, maka akan dicari nilai Fx-nya. Untuk gambar keempat menunjukkan kebalikan dari gambar ketiga, yaitu mencari nilai X jika diketahui nilai Fx-nya 100.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inverse fungsi merupakan fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Secara umum, inverse dari suatu fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan f suatu fungsi dari himpunan A ke dalam himpunan B, dan misalkan untuk suatu fungsi A elemen himpunan A, petanya adalah fungsi A sama dengan fungsi B elemen himpunan B. Maka inverse dari fungsi B dinyatakan dengan F inverse B adalah elemen-elemen dalam himpunan A yang memiliki fungsi B elemen himpunan B sebagai petanya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat inverse fungsi. Secara umum, sifat inverse fungsi terdapat dua sifat. Sifat yang pertama, suatu fungsi f memetakan himpunan A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse f inverse himpunan B ke A jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Untuk sifat yang kedua, misalkan f inverse adalah fungsi inverse suatu fungsi f untuk setiap x elemen domain f dan y elemen range f, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Sehingga dari dua sifat tersebut kita dapat menentukan rumus dari inverse fungsi. Kita ambil contoh, yaitu untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan fx sama dengan y. Yang kedua, menyatakan x dalam y. Yang ketiga, menentukan rumus dari f inverse x dengan mengingat f inverse y sama dengan x, mengganti variabel y dengan x. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diberikan soal diketahui F memetakan himpunan R ke R dengan Fx sama dengan 2x min 5. Tentukan F inverse X. Penyelesaiannya, yang pertama kita memisalkan terlebih dahulu Fx sama dengan Y, sehingga Y sama dengan 2x min 5. Kemudian yang kedua menyatakan X dan dalam Y, sehingga Y sama dengan 2x min 5, maka yaitu 2x sama dengan Y plus 5, sehingga X sama dengan Y plus 5 per 2. Untuk yang ketiga, menentukan rumus fungsi dari f inverse x dengan mengingat f inverse y sama dengan x dengan mengganti variabel y dengan x. Sehingga x sama dengan y plus 5 per 2, maka f inverse x-nya sama dengan x plus 5 per 2. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Tentukan nilai inverse fx. Karena y sama dengan fx, sehingga y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Kemudian yang kedua, kita memasukkan x ke dalam y, sehingga y dikali x min 4 sama dengan 2x plus 1. Sehingga menghasilkan y x min 4y sama dengan 2x plus 1. Kita pindah ruaskan, yaitu y x min 2x sama dengan 4y plus 1. Kita keluarkan x-nya sehingga menghasilkan x dalam kurung y min 2 sama dengan 2y plus 1. Sehingga di sini menghasilkan nilai x sama dengan
4Y plus 1 per Y min 2. Untuk menentukan nilai F inverse X, kita mengganti variabel Y menjadi X, sehingga dapat diketahui bahwa nilai F inverse X yaitu 4X plus 1 per X min 2. Sampai di sini terlebih dahulu. Sekian, terima kasih, selamat belajar.